Ya, jadi teman-teman hari ini kita lanjut untuk ODE masih ya, memang kita satu semester ini cuma ngebahas ODE aja sih. Nah, ODE-nya sekarang kita pakai, kita selesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini sebetulnya sudah Anda kenal, sudah Anda temui di kalkulus 2. Ya, kalian sudah belajar transformasinya dan inverse-nya. Jadi harapan saya, kalaupun sekarang belum ingat, nanti habis beres kuliah, tolong direview kembali ya materi Laplace sama inverse-nya. Karena ini sudah pernah diajarkan di kalkulus 2, maka tugas saya hanya mereview sebentar. Karena keperluannya nanti kita akan langsung masuk ke ODE-nya. Bagaimana cara menyelesaikan ODE dengan menggunakan transformasi Laplace. Ya, nah intinya transformasi Laplace ini hanya bisa digunakan atau dikenakan pada suatu fungsi yang kontinu. Mungkin kalau Anda ingat kembali di kalkulus 2 Anda belajar dua buah transformasi. Siapa masih ingat? Ada transformasi apa aja ya di kalkulus 2? Siapa yang masih ingat? Transformasi Laplace dan transformasi Linear. linear? Bukan. Kalau transformasi linear itu eh, dia bukan di kalkulus 2 ya. Dan sebetulnya linear-linear ini sebetulnya bukan istilah untuk transformasi, tapi transformasinya bersifat linear, tapi bukan jenis dari suatu transformasi. Coba siapa yang transformasi Laplace itu bersifat linear juga. Mungkin gitu ingatnya ya. Tapi selain transformasi Laplace di kalkulus 2 Anda belajar apa lagi ya? Siapa yang masih ingat? Fourier. Yang Fourier. Foyi, oke. Kalkulus 2 sama siapa kemarin? Sama siapa dosennya? Sama Pak Wi. Pak Wi. Transformasi Fourier. Satu lagi ada apa? 3 dong ya kalau gitu belajarnya. Ada yang ingat transformasi Z? Ada kan ya Bu? Ada. Nah, jadi sebetulnya yang mau saya bandingkan itu adalah Laplace sama Z. Kenapa? Karena kalau transformasi Fourier dia sifatnya beda sendiri ya, ada harus periodiknya. Nah, kenapa saya mintanya ada transformasi Z? Karena Laplace dan Z itu masing-masing punya bentuk yang serupa. Serupa tapi tak sama. Kenapa serupa tapi tak sama? Kalau transformasi Laplace itu hanya bisa kita kenakan pada suatu fungsi yang kontinu. Fungsi yang kontinu itu udah kenal di kalkulus 1 ya. Kontinu itu maksudnya adalah berkelanjutan ya. Limitnya ada dan limit dengan nilai fungsinya ada untuk di setiap titik terdefinisi. Nilai limit sama dengan nilai fungsi. Di setiap titik itu adalah fungsi yang kontinu. Ya. Sedangkan kalau transformasi Z itu dikenakan kepada fungsi yang diskrit. Ya, bedanya apa? Kalau kalian ingat integral di kalkulus 1, integral itu adalah sebetulnya adalah sigma. Sigma itu penjumlahan. Ya, kalau penjumlahan kemudian dia diskrit, maka dia pakai notasi sigma. I-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Jadi, misalnya kayak deret nih, ya. Deret pertama, deret kedua, tambah deret ketiga, itu adalah sigma. Tapi ketika kita mau I-nya tidak bilangan bulat, sesuatu yang rigid, sesuatu yang selalu kontinu di mana-mana, kita mulainya dari yang setiap titik di semua domain X. Maka namanya fungsi kontinu. Makanya ketemu integral. Jadi saya bilang sigma dan integral sebetulnya adalah sama. Serupa tapi tak sama. Integral itu juga penjumlahan. Tapi penjumlahan untuk fungsi yang kontinu. Sedangkan sigma adalah penjumlahan untuk fungsi yang diskrit. Ya, gitu. Nah, sekarang transformasi Laplace dan Z serupa tapi tak sama. Yang Laplace untuk fungsi yang kontinu, yang Z untuk fungsi yang diskrit. Kenapa? Definisi fungsi Laplace, kalau kalian ingat kembali ke kalkulus 2, itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga untuk fungsi ft dikali e pangkat minus st. Sedangkan transformasi Z serupa, tapi integralnya diubah menjadi sigma. Sigma UN, ya kan, e pangkat min n. Nah, jadi sama, serupa. Ya, saya nggak tahu kalian apakah dibekali dengan konsep itu atau enggak ya. Nah, tapi yang dipakai di ODE, karena ODE itu adalah persamaan yang kontinu, ODE ada temennya. Kalau ODE ordinary differential equation, ada juga yang namanya difference equation.
Yang satu diferensial, satu difference. Secara bahasa tuh kayak mirip sama. Bedanya kalau diferensial untuk fungsi yang kontinu, difference untuk fungsi yang discrete. Pernah dengar difference equation? Waktu kalian belajar transformasi Z, harusnya ada tuh difference equation. Persamaan beda namanya. Ya, itu perbedaannya. Nah, sekarang Laplace dipakai buat ODE. Sekarang saya tidak akan mengajarkan lagi definisi transformasi Laplace. Anggapannya udah pada bisa. Dan lagi pula, kalau sudah nyampe ke ODE, kayaknya ada baiknya kalian bisa menggunakan integral ini, atau kalian harus hafal tabel ini. Pernah menemukan ini sebelumnya? Laplace dari 1 adalah 1 per S, Laplace dari E pangkat CT adalah 1 per S min C, dan seterusnya. Pernah ketemu? Coba diingat-ingat. Pernah ketemu nggak? Yang seperti ini. Ini semua yang saya letakkan di tabel sebetulnya tidak turun dari langit. Ya, tapi Laplace dari 1 itu satunya diinputkan ke definisi Laplace ini. FT diganti 1, FT diganti 1 dikali dengan E pangkat min ST, lalu menjadi improper integral dari 0 sampai ta hingga. Ya, maka jadilah dengan perhitungan yang banyak akan menjadi 1 per S. E pangkat CT juga sama. Semua diinputkan ke definisi fungsi Laplace. Kalian pernah dapat tabel ini? Kalaupun nggak ingat, pernah dapat nggak? Sin, tabel Laplace-nya apa? Cos, tabel Laplace-nya apa? Pernah dapat? Halo? Kok sepi? Kayaknya pernah, Bu. Oke, nah ini tolong diulangi kembali ya. Sekarang, karena kebutuhan kita ada nanti untuk pakai di ODE, kalian boleh screenshot dulu. Boleh foto dulu. Ya, untuk kebutuhan nanti kita coba bahas satu soal. Nah, tadi kalau Cindy, saya nggak tahu, kayaknya suara Cindy sih tadi yang ngomong ya. Kalau Cindy bilang transformasi linier, ini maksudnya adalah transformasi Laplace dan transformasi Z itu bersifat linier. Kenapa bersifat linier? Maksudnya adalah, ini kalau saya scroll ke bawah, Anda boleh foto lagi. Nah, sifat linier itu yang ini, Cindy. Jadi kalau saya punya A dan B-nya suatu konstanta, dikalikan fungsi G, dikalikan fungsi H, maka dia Laplace-nya boleh dengan cara hasil Laplace dari G kecil adalah G besar, hasil Laplace dari H kecil adalah H besar. Lalu sama-sama dikalikan masing-masing A dan B dijumlahkan. Itu sifatnya linier namanya, Cindy. Yang sering salah paham adalah kalau punya perkalian dua buah fungsi. Dilapaskan kalian seperti seolah-olah melapaskan masing-masing lalu dikaliin. Ini salah fatal. Kenapa? Saya coba tanya. Kalau integral fungsi F dikali fungsi G, integral F dikali G, apakah karena pernah dapat jadi rumusnya integral F dikali integral G enggak? Sama enggak? Sama enggak? Beda. Beda. Nih ya. Mana sih? Benar beda. Beda kan? Coba ya. Ini maksud saya. Oh, saya ngapain? Oh. Nih maksud saya. Pernahkah kalian menemukan atau pernahkah ketemu dosen? Saya yakin nggak akan pernah. Pernahkah ketemu guru? Saya yakin nggak pernah. Kalau ada yang pernah, berarti jangan salahkan guru atau dosen ya. Saya yakin Anda yang salah paham. Ya. X dikali sin X dx. Apalagi Anda orang matematik. Ya, udah semester 4, nggak boleh salah. Pernah nggak? Kalau kalian ketemu integral X dikali sin X, itu jadinya integral dari X dx dikali integral dari sin X dx. Gitu kah? Gitu nggak? Enggak. Enggak. Kalau kayak gini integral jadi mudah. Kan tinggal jawab setengah X kuadrat dikalikan minus cos X. Enggak pernah kayak gini. Apa hubungannya sama Laplace? Laplace itu definisinya dari integral loh. Ini. Jadi kalau saya ini diganti FT dikali GT, jangan salah.
Ini bukan jadi FT dikali GT, ini FT dikali GT, betul? Gini, ya. Tapi bukan berarti integralnya dipecah jadi integral FT dikali integral GT. Nggak ada yang seperti itu. Makanya kenapa kalau di Laplace tidak pernah menjadi seperti ini. Jadi G besar itu Laplace dari G kecil, H besar adalah Laplace dari H kecil. Itu nggak boleh jadi masing-masing Laplace kalau dikali, karena Laplace ini adalah integral. Definisi awalnya integral. Dan setiap kali saya ngajar Laplace, biasanya saya menemukan yang seperti ini. Ya, jangan. Sudah semester 4. Ya, lanjut. Ini udah difoto? Udah difoto belum? Di zoom out Bu biar bisa Oh, sekali oke. ini. Yang ini? Yang Iya. atasnya udah belum? Enggak, di zoom out semuanya aja Bu biar langsung Oh, di sekali. zoom out. Emang kelihatan ya kalau di zoom out? Gini? Kelihatan Bu. Iya, Wait. ya di zoom out lagi. Hah, emang kelihatan? Kelihatan Bu. Di zoom out lagi sampai kelihatan semuanya. Ya Allah, mata kalian. Oke. Udah ya? Oke. Nah, tabel ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan ODE. Kenapa? Kalau saya ngajar Laplace gini-gini. Pernah nonton Transformer? Pernah? Nonton film Transformer? Pernah, Bu. Bu. Pernah. Itu gimana Transformer? Mobil berubah jadi Robot, Bu. robot. Kenapa harus berubah jadi robot? Ya seru. Biasa. Kalau menurut saya sih biar buat itu melawan kalau ada bahaya ancaman datang. Nah, maksudnya itu kalau buat seru ya memang semua film dibuat tujuannya adalah untuk kita have fun. Kalau ada film dibuatnya untuk nggak have fun ya buat apa? Ada Bu film horor gitu ya. Ngeri banget film horor ya. Enggak. Jadi intinya sebetulnya mau horor mau apa, sebetulnya adalah membuat seru. Entah itu seru dalam arti have fun, entah seru memacu adrenalin, pokoknya dibikin seru. Tapi lebih dari itu, si mobilnya memang sudah keren, sudah lain daripada yang lain, tapi mobilnya sebetulnya nggak bisa ngapa-ngapain juga, nggak punya fungsi yang plus kalau dia tetap hanya dalam bentuk mobil. Sehingga kalau misalnya ada kriminal, ada kejahatan, dia perlu berubah menjadi robot. Tumpas kejahatan, kriminalnya selesaikan. Setelah selesai, maka robotnya berubah kembali menjadi mobil. Ya kan? Sekarang, saya punya fungsi continue. Ini mobil. Fungsi continue adalah mobil. Si F besar S adalah robot. Nah, proses dari fungsi continue ke Fs, proses perubahan mobil menjadi robot, itu menggunakan transformasi Laplace. Ya, misalnya mobilnya harus berdiri dulu, ngebuka kap, mesinnya jadi kepala, atau bannya jadi kaki, jadi tangan, kita nggak tahu. Tapi itu adalah proses merubah mobil jadi robot. Tidak dengan cara menjentikan jari atau dengan kedipkan mata kayak Gini. Oh, Gini. Ya, kemudian dari robot berubah jadi mobil, entah itu tangannya dilipat dulu, entah kepalanya masuk ke dada, dan seterusnya, akhirnya berubah menjadi mobil. Itu adalah proses dari robot berubah menjadi mobil. Nah, satu life cycle ini, oh ini saya salah tanda panah. Tanda panahnya harusnya baru ngeh pada saat saya ngajar ya. Nah, satu life cycle ini dilalui oleh transformer. Ya, karena kalau misalnya kriminalnya atau kejahatannya udah nggak ada, buat apa dia berbentuk robot? Nyusahin diri karena ukurannya terlalu besar, maka dia berubah jadi mobil. Sama. Saya punya ODE, saya punya persamaan diferensial, kita punya problem nih misalnya ODE-nya harus diselesain. Maka fungsi continue yang ada di ODE kita transformasikan secara Laplace. Ya, ODE kemarin kita bentuknya adalah misalnya Y aksen dan seterusnya, kita mau YT. Tapi ternyata gara-gara transformasi Laplace yang keluar bukan FT, malah jadi F besar S. Saya nggak mau. ODE saya semula harus kembali seperti semula. Maka ketika tugas transformasi Laplace sudah selesai, saya kembalikan ke inverse Laplace. ODE yang seperti apa yang bisa diselesaikan oleh transformasi Laplace? Itu hanya ODE yang punya syarat awal. Jadi yang temukan harus solusi khusus. Kalau nggak ada syarat awal, bisa nggak mau pakai Laplace? Nggak bisa. Kenapa? Karena transformasi Laplace untuk turunan bentuknya adalah ini.
Ya, jadi SYS dikurangi Y0 dan seterusnya. Kita butuh Y0, kita butuh Y aksen 0, berarti harus ada nih, harus dikasih Y0 sama Y aksen 0-nya. Jadi kalau Anda ketemu ODE yang nggak punya syarat awal, itu nggak bisa dikerjain pakai Laplace. Oke, terus pertanyaannya, yang bisa dikerjain pakai Laplace ODE yang seperti apa, Bu? Apakah orde 1, orde 2, orde tinggi, atau homogen non-homogen? Semua bisa. Orde 1 oke, orde 2, orde tinggi oke, homogen non-homogen oke. Asal dia punya syarat awal. Kalau nggak punya syarat awal, gagal. Ada polanya nggak ini? Siapa yang mau sharing? Kira-kira ini polanya apa ya? Ada yang tahu ini polanya apa? Anda bisa nebak nggak? Kalau turunan keempat, kira-kira nanti transformasi Laplace-nya apa ya? S4, S pangkat 4 Y besar S, dikurang S pangkat 3 Y kecil 0, terus ngulang-ngulang terus. Iya, siapa nih? Didimus, Bu. Didimus. Coba di-sharing kira-kira polanya supaya teman-teman yang ngerti itu polanya gimana ya Didimus ya? Silahkan. Jadi orde yang paling tingginya itu ya punya Y gede. Punya Y gede. Ordenya sama nggak Didimus? Ordenya si S sama orde turunannya? Sama, Bu. Sama. Jadi yang pertama, teman-teman, turunan ke N, pasti suku pertamanya itu mengandung S pangkat N. Dan S pangkat N ini pasti dikalikan dengan Y besar. Lanjut apalagi selain itu. Terus dikurangin sama orde yang selanjutnya yang N-1. Terus Y-nya Y biasa, terus makin ke belakang Y-nya dibikin turunan pertama dibikin aksen. Nah, yang kedua, kata Didi, yang kedua, kalau suku pertama udah beres, maka suku kedua dan selanjutnya, orde S-nya itu makin turun. Turun satu langkah, turun satu orde. Jadi kalau udah di depannya S pangkat 3, berikutnya S pangkat 2, S, dan nggak ada S. Sedangkan yang ketiga, Y0-nya ini makin lama, justru turunannya makin nambah. Y0, Y aksen, Y double aksen, dan seterusnya. Ya, jadi kalian walaupun saya nggak tulis Y turunan keempat, Y turunan kelima, harusnya nggak masalah. Kalian tebak sendiri polanya. Ada pertanyaan sampai sini? Karena saya akan langsung ke praktek gimana sih cara pakai transformasi Laplace sambil kita sedikit mencoba untuk mereview kembali Laplace-nya lewat ODE. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa? Saya? Oke, kita lanjut ya ke ODE by Laplace transforms. ODE. Kita pindah ke catatan ini ya. Ini ODE. Oke, kita ambil soal dari buku ya. Kita ambil soal dari buku. Kita ambil soal dari buku. Aja. Ambil yang orde 2 dulu. Kita ambil dari yang homogen dulu ya. Kita mulai dari yang sederhana, tapi kita harus ambil yang punya syarat. Karena kalau nggak ada syarat nanti malah jadi nggak bisa pakai Laplace. Kita coba ini. Nah, oke. Saya punya Y double aksen. Saya punya Y double aksen. Plus Y aksen. Minus 2Y. Sama dengan 0. Ini minus ya. Ini minus. Kemudian Y0-nya 1. Y0-nya 1. Dan Y aksen 0-nya adalah 1 juga. Oke, saya punya soal ini. Solve ini pakai Laplace ya. Oke. Nah, kalau pakai Laplace, lambang Laplace itu sebetulnya L-nya L bagus. Tapi saya belum coba cari-cari lagi apakah ada di equation atau enggak. Daripada lama. Laplace itu Laplace bagus begini L-nya. Ya, tapi karena saya susah nyarinya, jadi saya pakai L besar aja. Gimana caranya? Ini ODE yang kita punya, kita lapaskan. Jadi step pertama adalah transform
transformasikan ODE-nya. Mau homogen, mau non-homogen, dua-duanya bisa. Ya, transformasikan ODE-nya. Gimana caranya? Laplaskan yang kiri, laplaskan yang kanan. Ingat, matematika itu adil. Ya, jadi yang kiri sama kanan harus sama. Yang kiri dikali, yang kanan dikali. Yang kiri dijumlah, kanan dijumlah. Yang kiri transformasikan, kanan juga transformasikan. Nah, Lapas itu transformasinya kata Cindy bersifat linier. Maksudnya, lapaskan Y double aksen, nanti tambah dengan lapaskan yang Y aksen, kemudian dikurangi 2 kali lapaskan Y. Sekarang boleh lihat tabelnya. Ini saya aja yang ngerjain, karena kalian mungkin sudah lupa lapasnya dulu gimana. Nanti aja kalian belajar lapas detailnya setelah kuliah saya ya. Jadi kalian mencocokkan, silahkan coba lihat tabelnya. Karena saya punya Y double aksen, maka hasil lapas dari Y double aksen adalah S kuadrat YS, kemudian min S Y0 minus Y aksen 0. Nah, gitu. Ini baru untuk Y double aksen. Nah, ini baru untuk Y double aksen. Sekarang untuk Y aksen. Nih, untuk Y aksen saya kasih warna biru. Oke. Untuk yang Y aksen, hasil lapasnya adalah plus S YS. Silahkan dicocokkan. Kalau saya ada salah tertulis, typo boleh dikoreksi ya. SYS min Y0. Ini untuk Y aksen. Oke. Sekarang min 2Y. Maka lapasnya langsung saja. Min 2YS. Lapas dari 0 apa? Bu, di tabel Ibu. Seingat saya sih saya bikin tabel nggak ada 0. Di tabel Ibu nggak ada yang 0, Bu. Tapi kalau lihat dari definisi Laplace yang merupakan integral dari 0 sampai tak hingga, berarti integral tentu kan? Integral dari 0 kan 0. Ya, jadi maka ruaskannya adalah 0. Laplace dari 0 adalah 0. Nah, setelah ini diapain? Ini saya copy, saya ganti Y0. Y0 dikasih tahu adalah 1. Jadi ini saya hapus. Y aksen 0 juga kebetulan adalah 1. Ini juga 1. Yang saya peroleh ternyata adalah YS sama dengan ya, coba saya lihat dulu nih jadinya S plus 2 dibagi dengan S kuadrat plus S min 2. Gitu ya. Nah, kalau kita punya kata-kata solve, selesaikan Y aksen, jelas Y yang kita mau adalah YT atau YX, bukan YS ya. Karena kalau variabelnya S itu jelas bahwa dia adalah hasil Laplace. Dan ini masih Y besar, kita maunya Y kecil. Nah, maka step kedua, transformasikan ODE ini adalah berarti mengubah mobil menjadi robot. Siapa mobilnya? Mobilnya adalah YT. Robotnya adalah YS. Gitu. Nah, sekarang robotnya udah beres nih. Maka step kedua adalah inverse Laplace, yaitu mengubah robot si YS menjadi mobil, merubah robot ke mobil. Robotnya YS, kita maunya adalah YT. Itu typo, Bu. Mengubah typo. Oh iya. Oke. Mengubah robot menjadi mobil. Robotnya adalah YS, kita maunya YT. Gitu ya. Variabelnya variabel yang standar, yang normal. Nah, sekarang coba kalian lihat intip-intip tabelnya. Ada nggak sih yang mirip kayak gini? Nah, kalau lihat tabelnya itu gini ya.
Saya sambil mereview tabelnya. Kalau kalian melihat transformasi Laplace, kalian lihat yang kiri, hasil Laplace-nya di kolom kanan. Kalau mau inverse, berarti dibalik. Anda harus melihat kolom kanan, hasilnya baru di kiri. Nah, coba tadi kalian sudah memfotokan tabelnya. Coba saya mau tanya, sekarang ada nggak sih bentuk di kolom kanan yang bentuknya seperti ini? Ada nggak? Ada nggak? Ada Ada yang mana? yang cos ya, Bu? Yang apa? Cos. Cos. Coba lihat yang cos baik-baik. Bawahnya S kuadrat plus C kuadrat bukan? Iya, Bu. Oke, ada S-nya nggak? Nggak ada. Nah, yang punya saya ada. Gimana dong? Difaktorin dulu. Yulia bukan sini. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, teman-teman, jadi kalian nggak bisa maksa. Ini itu sama sekali bentuknya nggak ada. Nggak ada di tabel Laplace kita. Maka kalau Anda review nanti ada review ya, beres kuliah ini. Kalau Anda review, cara untuk mencari inverse Laplace itu banyak. Ya, gimana caranya deh pokoknya supaya si YS ini bentuknya jadi mirip sama, cuma tinggal ganti C, seperti yang ada di kolom inverse Laplace, di kolom tabel tadi. Masalahnya nggak nemu yang kayak gini, maka caranya ada banyak. Pertama, bisa idenya tipsnya ya, itu bisa pakai kuadrat sempurna. Bisa juga di namanya partial fraction. Ayo coba saya mau tanya, kalian ketemu istilah partial fraction pertama kali di mana ya? Di mata kuliah apa? Kemarin Pak ngajarin. Hah? Yang mana? Kemarin yang Pak ngajarin. Kayaknya kalkulus 1, Bu. 1. Kayak di saya nggak ada sih ya. Kalaupun saya di kalkulus 3 ada, berarti sebetulnya bawaannya dari kalkulus 1. Ya. Jadi partial fraction itu ada di kalkulus 1. Waktu kalian belajar integral. Atau kalian belajar partial fraction, ya di transformasi Z. Di kalkulus 2. Integral di kalkulus 1, transformasi Z di kalkulus 2, ya sama Laplace ya. Laplace di kalkulus 2. Ya, jadi sebetulnya partial fraction ini adalah suatu metode yang bisa dipakai untuk integral, transformasi Z sama Laplace. Apa sih idenya dari partial fraction ini? Betul kata Yulia tadi. Bahwa ini kita pecah, namanya juga partial fraction, berarti fractionnya dipecah secara parsial, maksudnya dipecah menjadi beberapa suku yang merupakan bagian dari pecahan yang semula. Gimana cara memecahnya? Yaitu berdasarkan apa yang di bawah tuh? Penyebut. Ya, makanya Yulia tadi bilang difaktorkan. Faktorkan yang mana? Faktorkan yang di bawah, maksud Yulia. Gimana cara faktorkan yang bawah? Urusan Anda. Cara faktorinnya gimana? Ya, SMA udah belajar. Kita tahu bahwa ini faktornya ternyata adalah S plus 2 dan S min 2. Bu, faktornya mungkin nggak sih imajiner? Ya, nah kalau di Laplace ini kita nggak boleh memfaktorkan secara imajiner. Jadi kita buat bentuk yang di bawah ini jangan sampai faktornya imajiner. Kalau imajiner gimana, Bu? S-1 Jadi ya, jangan satu lagi pakai maksudnya. difaktorin. Kenapa? Iya, S min Itu 1. S min 1, Bu, maksudnya. Betul, Van. S min 1. Ya, jadi maksudnya jangan sampai imajiner. Kalau imajiner cari cara lain. Mungkin bukan pakai partial fraction, tapi misalnya pakai kuadrat sempurna. Ya. Nah, karena ini difaktorkannya menjadi S plus 2 dan S min 1, maka saya membuat dua pecahan. Yang satu pecahannya per S plus 2, yang satu lagi pecahannya adalah S min 1. S min 1. Ini maksudnya partial fraction. Pecah. Yang asalnya cuma satu pecahan, sekarang berubah menjadi dua pecahan. Ya, atasnya diisi apa nih, Bu? Atasnya ini perlu diisi dengan, ini kan bawahnya polinom ya. Suku banyak, ini bawahnya polinom, bawahnya juga polinom.
Nah, kalau bawahnya polinom, atasnya juga harus polinom, derajatnya berkurang 1. Kalau ini S plus 2 adalah polinom dengan derajatnya 1, karena S-nya pangkat 1, berarti di atas adalah harus polinom berderajat 0. Jadi S pangkat 0. Koefisiennya apa, Bu? Justru nggak tahu, kita bikin A. Sorry, ini bukan X, tapi S. Jadi ini S pangkat 1, terus S pangkat 0. Tapi karena S pangkat 0, maka untuk kedepannya saya biasanya nggak tulis. Cuma tulis A. Karena S pangkat 0 itu adalah 1. Ya, yang ini saya bikin B. A, B-nya apa, Bu? Justru partial fraction itu adalah kita mau cari A dan B yang membuat pecahan ini, kalau ditambah pecahan ini akan menjadi ini semua. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau gitu kita mau bikin apa nih? Gimana sih cara ngejumlahin penjumlahan yang penyebutnya beda? Kalau kan ketemu 2/3 ditambah 3/4, maka kalian samakan penyebutnya, ya kan? Maka otomatis ini disamakan penyebutnya, maka saya hanya mendatangkan pembilangnya. Ketika sudah disamakan penyebutnya, kita dapat pembilangnya seperti ini nih. A, S-1 plus B, S plus 2. Tanda sama dengan, itu sama kayak kita kemarin ngerjain non-homogen. Ketika kita mencari solusi partikular, saya pernah tanya, sama dengan artinya apa sih dari kalian belajar di SD? Harus sama, Bu. Oh, berarti saya mau maksa. Supaya ini sama, maka ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Suku apa aja yang muncul? Misalnya ada S. Ya, suku yang S. Di kiri ada siapa S-nya? Di kiri ada 1. Kenapa 1? Karena koefisien S-nya adalah 1. Di kanan ada siapa? Koefisien S di kanan muncul dari AS. Jadi ada A. Muncul juga dari BS. Jadi ada B. Katakanlah ini persamaan A kecil. Muncul suku apa lagi? Muncul suku konstanta. Di kiri siapa? Di kiri ada 2. Di kanan ada siapa? Ada min A. Ada siapa lagi? Ada plus 2B. Nah, itu. Plus 2B. Ya. B. Gitu. Ya, carilah A dan B yang memenuhi. Misalnya pakai eliminasi, kita pakai misalnya A ditambah dengan B. Ya, A ditambah B jadinya apa sih? A-nya habis, 3B sama dengan 3. Sehingga B sama dengan 1. Kalau B-nya 1 berarti A-nya adalah 0. Ini B-nya B besar. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Kalau ada pertanyaan tinggal disela aja ya. Berarti YS-nya boleh saya tulis sebagai, ini saya hapus. Nah, bentar, saya ada salah hitung nggak? Kok A-nya 0? Kan tinggal 1, dicoret nggak bisa ya? apa? Emang nggak boleh dihapus coret aja, Bu? Nggak boleh dihapus coret. Enggak, saya merasa, oh ini karena sama ya, kebetulan ya. Iya, Bu. Bisa dicoret. Dari awal ya. Ini saya nggak salah hitung, memang sama dari awal ya. Bentar, aku salah hitung saya. SY0 min Y aksen 0, kemudian SYS min Y0 min 2, S kuadrat plus S min 2, betul. Min S min 1, ini min 1, jadi S plus 2. Iya, ini bisa dicoret. Ngapain susah-susah pakai ini? Soalnya kegampangan berarti. Ini boleh dicoret ya. Jadi nggak perlu pakai yang awal saya menjelaskan. Nggak apa saya menjelaskan A dan B nanti membuat nanti kalau ketemu case yang nggak bisa dicoret, caranya pakai partial fraction ya. Ya kalau ini kebetulan jadi gampang. Kalau gini mah ya langsung dong kalau gitu. Coba lihat di tabel, YT-nya apa? Nggak ada yang sadar, baru sadar sama kayak saya ya. Pangkat CT. Pangkat? Pangkat CT. Udah. CT, Bu. Nggak C. Kan C-nya 1. Iya nggak?
Oh, iya. Iya. Coba lihat. Kan di tabelnya 1 per S min C ya. Betul? Ya nggak? Iya, Bu, ya, Bu. Nah, tabelnya 1 per S min C. Jadinya E pangkat CT. Jadi kalau 1 dibagi S min 1, jadinya adalah E pangkat T doang. Udah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, pada pertanyaan. Kita copy yang lain lagi ya soalnya ya. Tadi saya pikir nggak bisa dicoret. Ini bisa dicoret ya. Kalau nggak ada, kita copy lagi. Lompat ke yang non-homogen ah. Kita yang non-homogen ya. Yap. Kenapa? Awalnya harus 0 ya, Bu? Kenapa? Nilai awal X harus 0 ya? Nilai ininya, yang ini. Kalau pakai Laplace. Iya, jadi kalau pakai Laplace, syarat yang dikasih harus syarat awal, nggak boleh syarat batas. Ya, syarat awalnya nih 0. Karena kita punyanya adalah definisi untuk mana ya tadi tabelnya? Nih. Ini ya. Y0 semua. Jadi kalau misalnya dikasihnya Y1, Y2 tuh nggak boleh. Ya. Bisa? Oke. Lanjut ya. Semoga soal yang kita pilih selanjutnya tidak main coret ya. Kalau main coret nggak seru jadinya kayak tadi. Oke, kita coba nih. Yang mana? Ini ya. Ini kita pernah kerjain pakai cara biasa nih. Nanti kita compare aja. Ya. Ini yang kedua. Nah, kita mau nge-solve ini nih. Pakai Laplace. Step yang pertama gimana? Yuk, kita coba ya. Semoga ini nggak main coret. Transformasi Laplace. Oke. Ini Laplace dari Y double plus Y aksen minus 2Y sama dengan 2T. Laplace ya. Laplace dari 2T. Oke. Silakan dilihat labelnya, di cross check dengan yang saya tulis. Ya. S kuadrat YS min S Y0 kemudian min Y aksen 0. Oke. Ditambah itu baru untuk Y double aksen yang saya tulis. Sekarang saya lanjut ke Y aksen. Yang Y aksen jadi SYS. Kemudian min Y0. Ya, kemudian minus. Yang sekarang saya sudah masuk ke Y saja. 2 YS. Oke. Sama dengan, di sini ada 2. 2-nya konstanta. Sama kayak ini 2. Jadi saya tuliskan 2. Oke. Laplace dari Laplace dari T adalah 1 per S kuadrat. Betul? Jadi saya punya ini adalah 2 dibagi S kuadrat. Bisa ya? Komplain aja kalau saya salah input ataupun salah ngafal. Y0-nya 0 di input. Jadi ini saya hapus karena Y0-nya 0. Y aksen 0 adalah 1. Ya, Y0 ini juga 0. Oke. Maka yang saya dapat YS-nya adalah ini 2 dibagi S kuadrat, lalu juga dibagi lagi dengan S kuadrat plus S min 2. Bisa sampai sini? Silahkan disimak ya, dan di-komplain atau diinterupsi kalau ada yang mau bertanya. Ibu, Ya, kenapa, Cindy? itu min satunya kemana? Mana? Min 1. Ini harusnya min 1. Itu bukannya min 2, Bu. Mana? Ini bener. Ini min 2, Bu, bener. Ini kan ada Ini min bener 1. ya? Oh iya bener, min 1 yang ini ya? Jadi plus 1 Oke. harusnya. Jadi nggak bisa langsung gini dong.
Itu Thank you, Sin. Thank you, Sin. Ya, Bu. Betul, sip. Ini tambah 1 dulu. Ini saya harus kurungin berarti. Yang ini, thank you, Sin. Kalau nggak, kita terlalu jauh nanti. Ini dibagi dengan S kuadrat plus S min 2. Oke, bentar saya cek dulu. 2 per S kuadrat ditambah 1 dibagi dengan S kuadrat plus S min 2. Oke ya. Ini saya sederhanakan. Akan menjadi, ini akan menjadi 2 ditambah S kuadrat. Oke, yang bawahnya S kuadrat, S tinggal ngopi aja. Silahkan dicek lagi tolong. Nah, gitu. Inverse Laplace. Ngopi dulu. Ini, kemudian ini saya hapus. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang saya salah lagi? Aman ya? Nah, kalau ini nggak ada yang bisa dicoret, teman-teman, ya. Karena di sini 2 plus S kuadrat, di sini S kuadrat plus bla bla bla. Jadi nggak ada yang bisa dicoret. Ini memang harus pakai partial fraction. Ya, lihat nih. Ini kita faktorkan yang bawah. Ini bisa kita faktorkan menjadi S plus 2. Kemudian S min 1. Setuju ya? Gimana sih bentuk partial fraction-nya? Karena di sini ada yang kembar, ada S kuadrat. Kalau kalian ingat kembali kalkulus 1, caranya bikin untuk yang S kuadrat, saya akan menjelaskan 2 cara. Tapi untuk yang lapas, nanti akan lebih enak pakai cara yang mana ya. Untuk ini, Anda bisa di kalkulus dikasih taunya gini. Bisa jadi 1 per S ditambah, kok 1 per S? A per S ditambah B per S kuadrat ditambah C per S plus 2 ditambah D per S min 1. Ada yang kayak gini. Atau yang bentuknya ini sama, tapi ini saya bikin, ini saya hapus. Tapi di sini AS. Coba perhatikan baik-baik. Sama nggak sih yang bawah dengan yang atas? Sama nggak? Sama, Bu. Sama. Ya, kadang ada aja yang nanya, kalau misalnya saya langsung pakai kayak gini, dia nanya, kok kayak gitu sih Bu, kata Ibu katanya tadi kalau bawahnya penyebutnya adalah suku banyak berorder N, maka atasnya pembilangnya harus suku banyak juga, tapi ordernya berkurang. Ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah saya bilang tadi. Bukan kesepakatan, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya. Ini sukunya order 1, polinomnya di sini order 0, C-nya. Ini juga order 0. Di sini order 2, maka di sini polinomnya order 1. Order 1 itu berarti harus ada AS plus B lengkap seperti ini. Tapi nggak salah kalau saya menuliskan seperti ini. Karena tuh AS dibagi S kuadrat adalah A per S dan seterusnya. Jadi kalau saya ganti ini S pangkat 4, kalian boleh pakai AS pangkat 3 plus BS kuadrat dan seterusnya. Di bawahnya S pangkat 4. Tapi boleh juga pakai A per S tambah B per S kuadrat tambah C per S pangkat 3 tambah D per S pangkat 4. Bebas yang mana. Tapi untuk Laplace, salah nggak Bu kalau pakai ini? Enggak salah. Cuma nanti akan lebih memudahkan kalau kita pakai yang atas. Ya, jadi saya akan pilih YS-nya pakai yang ini. YS-nya. Tugas kita adalah mencari A dan B. Oke. Kalau sekarang Anda lihat, kira-kira muncul apa aja ya untuk kalau saya menyamakan penyebutnya yang ini, ya, supaya penyebutnya sama dengan yang sebelah kiri, kira-kira pembilangnya harus gimana ya? Coba lihat, saya mau tahu Anda terkecoh atau enggak. 2 ditambah dengan S
kuadrat. Sama dengan, ayo saya mau tanya, yang A dikalikan siapa? B dikali siapa? C dikali siapa? D dikali siapa? Ada yang tahu? A-nya dikali S, Terus? S tambah 2, sama S min 1. Oke, betul sini. Kenapa nggak dikali S kuadrat? Karena Kenapa nggak dikali S dia kuadrat? udah S. Karena dia udah udah S, betul. Kenapa teman-teman kok mungkin, maaf ya, mungkin kalau untuk yang udah bisa, mungkin pertanyaan saya dianggap sepele atau mungkin gini, duh si ibu kayak gituan aja kok tanyain. Nah, kenapa? Karena saya tiap tahun ngajar, jadi saya suka menemukan aja yang salah. Kebetulan aja pas yang jawab yang bisa. Nah, kadang ada yang menjawab gini, kan kali silang, Bu. Pokoknya A dikalikan selain penyebut yang A. Nah, itu salahnya. Jadi A dikalikan bawah, kalikan bawah, kalikan bawah. Terus yang B ini pokoknya selain S kuadrat. Itu. Ya, jadi kalau misalnya untuk yang udah bisa, tolong jangan menyepelekan. Ah, si ibu gitu aja nanya. Jangan, ya. Karena ada aja yang suka salah. Yang B tidak dikalikan dengan S. Karena yang B sudah punya S kuadrat. Kalau kalian lupa hal kecil seperti ini, cobalah untuk kembali ke SD. Waduh, Bu, parah banget ke SD. Coba aja. 1/4 ditambah 5/12. Lalu diminta simple form. Gurunya tanya cuman yang per 12. Apakah kalian mengalihkan 1 dengan 12? 4 dikalikan 12? Kan enggak. Apakah 12 dikalikan 4? Enggak. Boleh nggak sih pakai cara kali sendiri itu? Boleh. Tapi ntar jadi perlu perkecil lagi kan. Kalau sekarang tujuan kita adalah menyamakan dengan ini. Jadi buat apa? Jadi kita hanya butuh KPK-nya. Ya. Jadi B dikalikan hanya dengan S plus 2 dan S min 1. Yang C dikalikan S min 1. Ini ada S kuadrat di depannya. Kemudian yang D dikalikan dengan S kuadrat. Dan dikalikan dengan S plus 2. Habis ini kita datakan suku-sukunya mana aja, muncul suku apa aja. Wih, ternyata muncul suku S pangkat 3. Kok bisa? Ya, kalau di kiri nggak ada. Tapi di kanan, di kiri ya udah terus kiri dulu ya, yang kirinya 0. Yang kanan ada apa? Ada A dikali S, dikali S, dikali S. Jadi muncul S pangkat 3. A. Dari sini nggak muncul S pangkat 3. Dari sini muncul, yaitu plus C. Dari sini muncul, yaitu plus D. Plus D. Nah, gitu. Muncul suku apa lagi? Muncul suku S kuadrat. Salah. S kuadrat. Ya, S kuadrat. S kuadrat di kiri ada nih. Jadi koefisiennya adalah 1. Di kanan, muncul yang mana untuk S kuadrat? Muncul dari ini ya. S dikali min 1, min S, min S tambah 2S plus S dikali S, plus S kuadrat. Jadi A. Ya, karena min S tambah 2S plus 1. Jadi A. Lanjut lagi. Dari sini muncul apa? Muncul B. Dari sini muncul dari min 1. Jadi min C. Dari sini muncul dari plus 2D. Gitu. Muncul apa lagi? Yang S. Di kiri nggak ada yang S. Jadinya 0. Di kanan, apa yang S? Ini. Min 1 dikali 2. Min 2. Ya, jadi min 2A. Yang ini nggak muncul. Muncul. Yaitu min S tambah 2 plus S. Jadi plus B. Gitu. Ya, dari sini nggak ada. Dari belakang juga nggak ada yang S. Oke. Sekarang yang terakhir adalah yang konstanta. Yang konstanta di kiri ada 2. Di kanan ada. Ini nggak ada.
karena ada S di sini. Ini konstantanya ada, min 1 kali 2, jadi min 2B. Kemudian, dari sini nggak ada, dari sini juga nggak ada. Apa yang kalian peroleh? Dan yang terakhir, maka B-nya apa? B-nya sama dengan min 1. A-nya berapa dari sini? Kalau B-nya min 1, berarti A-nya B-nya min 1, jadi min setengah. A-nya min setengah. Apalagi nih? Oke, coba ini putih di sini. Persamaan yang pertama. Ini persamaan A. Jadi apa? Diselesain aja ya, tanggung yang ini. Kalau lewat-lewat dikit jamnya nggak masalah ya. Ini B. Nah, kita lihat nih. Persamaan yang A kecil, itu jadi apa? Salah. Persamaan A kecil, itu jadinya apa? A-nya min setengah ya. Jadi kita cuma punya C plus D sama dengan setengah. Gitu. Sedangkan dari persamaan B, kita punya apa nih? Min C plus 2D. Min C plus 2D sama dengan A plus B. 1 min A min B. A plus B. A plus B-nya min 3/2. Min 3/2 pindah ke sana jadi plus 3/2 tambah 1 jadi 5/2. Gitu. Ya, ini saya kalikan 2 semua. 2, 2, 1. Yang ini saya kalikan 2 juga. 2, tolong dikompensasi kalau yang salah ya. Ini 4 adalah 5. Kemudian saya bikin A kecil ditambah dengan B kecil. Ya, tambah. 2 C-nya habis, tinggal bersisa 6D. 6D sama dengan 6. Maka D sama dengan 1. Ya, D-nya 1, A-nya berapa? D-nya 1 dan C-nya berapa? Kalau D-nya 1, berarti C-nya harus min 1. Iya nggak sih? Enggak dong. Kalau D-nya 1, berarti C-nya harus min setengah. Benar nggak? Benar, Bu. Benar ya? C-nya sama dengan min setengah. Udah gitu. C-nya min setengah, min 1. Ya, tuh. Kalau dapat semua koefisiennya, ini saya copy. Saya copy, siap-siap lihat tabel. Saya delete. A-nya kita ganti dengan min setengah. 1 aja ya. Di sini saya kasih min setengah. B-nya kita ganti dengan min 1. Ini min, ini 1. C-nya diganti dengan min setengah. Ini min setengah. D-nya diganti dengan 1. Lihat tabel. Maka YT akan sama dengan 1/S. 1/S itu yang di kanan, di kolom kanan. Kolom kirinya adalah 1. Ya kan? Tapi dikali min setengah. Jadi min setengah. Gitu. 1/S kuadrat. 1/S kuadrat itu yang di kanan. Di kirinya adalah T. Tapi ini minus. Jadi min T. Oke. Yang ini 1/S plus 2 jadinya adalah min setengahnya koefisien depannya. Langsung tulis aja. 1/S plus 2 adalah E pangkat min 2T. Hati-hati minus 2T ya. Karena rumusnya adalah S min C. S min C jadinya S plus 2. Berarti C-nya adalah min 2. Selanjutnya, 1/S min 1 jadinya adalah E pangkat T. Dan selesai. Ada pertanyaan? Bu, di warnanya, Bu. Saya Kenapa? ada biar nggak bosan ya. Yang mana? Warna itu apa yang ibu tadi? Yang mana? Yang mana? Dari YT-nya itu kenapa diwarnain? Oh, diwarnain. Dipecah.
Ah, Ininya. iya, biar lebih Oh, paham. oke, oke. Yang ini diwarnain gitu ya. Ini merah, ini merah. Yang ini biru. Ini ya, maksudnya saya gedein dulu. Ini biru, ini hasilnya yang biru. Nanti cek di tabel ya. Ini pakai apa nih? Hijau. Yang ini juga hijau. Kemudian ini diganti pakai warna apa? Orange. Ya, orange. Jadinya orange. Gitu, membantu? Kayak gitu? Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, yang lapas ini Bu. masih... kenapa, Sin? Ini saya yang salah ngitung atau yang ini sama dengan 5 kok saya ngitungnya sama dengan 3 ya, Bu? Ini? Apa Yang saya ini? salah ngitung? Enggak, bisa aja saya salah ngitung. Bentar saya cek dulu. Kan min C... Oh, saya udah kalikan 2 ya. Bentar, Sin, saya cek dulu ya. Itu kan jadinya 1 sama dengan A-nya berapa? Min setengah, gitu kan, Sin? Ditambah B. B-nya min 1. Min C plus 2D, gitu kan? Nah, terus ini pindah ke kanan, gitu. Ke kiri. Ini jadi berapa, Sin? Min 3/2 ya? Ini min 3/2, pindah ke sini jadi plus. Betul, Sin, saya, Sin. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Saya mabok. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ih, dosennya aja suka mabok. Ya, saya suka salah ngitung. Tadi aja mabok, saya nggak bisa lihat, itu bisa dicoret. Aman, aman. Ada lagi pertanyaan? Aman? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti minggu depan kita masih bisa mantepin ODE ini dengan menggunakan Laplace, dan labnya langsung bisa sekali beres ya, karena aman, cepet labnya. Ada pertanyaan dulu? Karena jika tidak ada pertanyaan, maka kuliah saya sampai di sini dulu. Ada yang ngechat ini, bentar. Ibu, ada penjelasan assignment kemarin tidak? Oh ya, nantilah. Perlu ya? Pada bisa nggak ngerjain assignment-nya kemarin? Belum saya cek. Pada bisa kan? Yang mana itu yang ada Betul coding-coding gitu ya? jawaban, Bu. Yang ada yang apa? Penerjun ya, penerjun payung. Iya, Bu. Oh, oke. Udah pada bisa? Itu saya seadanya aja waktu itu ngumpulin gara-gara bingung banget. Tapi bisa ya? Ngeplotnya bisa ya? Ada yang nggak jalan, Bu. Kamu nggak jalan Codingnya sih? saya nggak jalan, jadi saya paksain aja usaha sendiri. Yang Oh, Euler gitu. HT, Bu. Ibu kalau misalkan kita yang Euler method, dia fungsinya itu ada E, itu gimana ya, Bu, caranya? Euler method fungsinya ada E. Pakai EXP atau pakai E udah coba. Error. Tidak jalan. Kalau E keluar, E-nya doang keluar nggak? Pokoknya kalau E-nya saya hapus, dia baru jalan. Kalau enggak, dia nggak mau, Bu. Atau saya Oh. ganti. Nanti coba EXP saya gitu. cobain ya. Saya cobain, saya share ya. Jadinya gimana ya? Oke? Oke, Bu, makasih. Nah, nanti kalau misalnya untuk yang... Oke, bentar. Saya stop recording dulu. Wait. Jadi untuk hari ini udah selesai.